Selamat malam Bapak Ibu Perkarya, Perkawan dan Persimas. Selamat berjumpa kembali. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih tetap melindungi dan menyertai kita di sepanjang hari-hari kehidupan yang sudah kita boleh lalui bersama. Saat ini kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah gabungan Perkaryawan Mas. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, mengangkat puji-pujian kita, mendengar firman Tuhan. Kita katakan bersama, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku. Berterima kasih kepada Engkau Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memperkenankan kami ada dan sudah menuntun dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Karena itu saat ini kami akan beribadah. Tuhan layakkanlah kami semua untuk dapat memuji menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, kami diberkati, dan kami dilayakkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan ibadah Perkaryawan Mas saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita kembali menyanyikan kasihnya Tuhan Allah, nyanyian kemenangan iman 265. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dituliskan tertinggilah
mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kita, dan kita tahu bersama oleh firman-Nya kita boleh dikuatkan dan dimampukan menghadapi kehidupan ini. Ku yakin saat kau berfirman, Selamat malam, Shalom. Karya Perkawan Persimas, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tuntun kami, baik hamba yang menyampaikan, urapi hamba yang kuasa-Mu, agar kami diberkati lewat firman Tuhan yang kami dengar pada malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yosua pasal
ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakannya untuk kita. Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini serta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilinglah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju 7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan yang mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dengan judul meruntuhkan tembok persoalan. Di dalam ayat yang pertama mengatakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Runtuhnya tembok Yeriko merupakan salah satu kisah yang tertulis di dalam Alkitab yang sangat-sangat mustahil yang kita pikirkan.
Bagaimana tidak? Tembok tersebut bukan karena kekuatan manusia menggunakan alat perang yang canggih. Tidak. Melainkan dengan kekuatan adikodrati, yaitu melalui sorak-sorai dan puji-pujian yang diperdengarkan. Sungguh dahsyat Allah yang kita percayai. Ya, sebab bangsa Israel bukan hanya menghadapi Yeriko saja yang telah menutup pintu gerbangnya, tetapi juga raja dan pahlawan yang gagah perkasa yang dikatakan dalam nas. Secara logika mustahil bagi bangsa Israel bisa masuk ke dalam kota Yeriko karena pintu gerbangnya dikatakan sudah ditutup oleh bangsa Yeriko. Namun bila Tuhan turut bekerja, semuanya tidak ada yang mustahil. Ya. Firman Tuhan katakan, jika Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berkarya, Perkawan, Persimas, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus. Tembok Yeriko adalah gambaran dari masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Betapa sering kita dihadapkan pada masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, buntu semua, tertutup oleh tembok yang begitu tebal, dan hal itu membuat kita takut dan getar. Bagaimana untuk mencari jalan keluar? Begitu kita melihat persoalan itu tampak besar dan kuat, terasa sulit untuk ditembus dengan cara pikiran kita manusia. Kita atau tidak sedikit orang yang menyerah, mencari jalan pintas, padahal firman Tuhan atau Alkitab sudah ada pada kita. Kesaksian iman orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, sudah nyata. Mengapa kita tidak seperti mereka? Tuhan Allah yang mereka sembah, Allah itu juga yang kita sembah sekarang ini. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan kepada Yosua. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Berarti semua apa yang firman Tuhan katakan tergenapi dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian itu. Tuhan berjanji dan membesarkan hati Yosua bahwa ia akan memberikan kemenangan yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, yang begitu besar kepada bangsa Israel. Dan janji itu sudah ditepati dalam mereka memenangi, sehingga mereka dapat meruntuh tembok Yeriko itu. Meski kadangkala tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita, Dia tidak hanya melihat pribadi kita saja. Dia mau supaya kita diberkati, bahkan orang lain juga diberkati lewat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik senang, sedih, diberkati, bahkan tidak diberkati, kita akan mengalami berkat Tuhan. Dan Tuhan mengajar kita mengucap syukur dalam segala hal. Kisah iman Yosua ini mengingatkan akan kita kembali bahwa orang percaya tidak perlu takut berlebihan seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, kita bersyukur ada firman Tuhan, ada Alkitab yang selalu mengingatkan akan kita dalam menghadapi masalah, sekalipun masalah tersebut sebesar dan sekuat tembok Yeriko bisa diruntuh oleh kuasa Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan selalu memberikan jalan keluar asalkan kita taat, setia, melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Allah yang Yosua sembah, Allah yang Yosua percayai, itu juga yang kita percayai, dan Dia juga siap menolong kita. Akan kita bersyukur
Oleh karena itu kita dikatakan Alkitab sebagai anak-anak Allah, diberi kuasa dan melebihi dari pada pemenang. Sungguh luar biasa. Tidak ada yang diragukan. Kita dapat mengatasi rasa takut itu karena Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Sebab di dalam diri kita, ya sekali lagi ada Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam setiap pribadi kita. Roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban dalam hidup kita. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Dan juga dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 mengatakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Berarti kita lebih kuat dari apa yang dunia lakukan dalam hidup kita, asalkan kita taat, tunduk mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, kita jangan meragukan kuasa Tuhan, jangan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apa yang firman Tuhan ajarkan, tunduk, taatlah kepada firman Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita, ingat kita baik-baik saja dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Dan kita dikatakan kemenangan-kemenangan yang kita miliki itu adalah anugerah yang Tuhan nyatakan tergenap di dalam segala perkara yang kita hadapi, kemenangan yang kita miliki karena Tuhan mengasihi kita. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, tak kala Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk hidup, berarti kita hidup bagi Kristus untuk memberi buah dalam melayani Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita, berarti itu sebuah keuntungan kita dapat bertemu dengan Sang Raja kita yang memimpin, memelihara hidup kita. Nah, kalau kita melihat cara Tuhan ini, metode Tuhan dalam memimpin bangsa Israel, ini sebuah hal yang luar biasa bagi kita, agar kita tetap mengikuti teladan-teladan apa yang Yosua lakukan, pengandalannya akan Tuhan dalam hidupnya. Kita berkesimpulan bahwa bukan kerja keras yang diposisikan di depan, ya, melainkan ketaatan dan setia sabar menantikan waktu Tuhan dalam hidup kita. Karena setelah tembok diruntuhkan, baru kita bekerja keras sesuai dengan ajaran firman Tuhan kepada kita untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, firman-Mu yang telah mengingatkan kami sebagaimana kisah Yosua membawa bangsa Israel memenangi peperangan mengelilingi tembok Yeriko dengan cara Tuhan yang ajaib, dahsyat. Demikian kami percaya Roh Kudus yang sudah meteraikan dalam hidup kami akan berikan kemampuan bagi kami untuk tetap bertahan, bersabar untuk menghadapi tantangan, penderitaan yang kami hadapi, agar kami tetap menang dalam menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah kita menjadi pendengar dan pelaku firman dalam kehidupan kita setiap hari. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan sekaligus kita akan menutup ibadah kita. Satu pujian yang akan menguatkan dan mengingatkan kita kembali bahwa dalam hidup kita ada sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tidak akan cemas melangkah dalam hidup ini karena kita percaya Dia Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Di hidupku ada satu sobat yang setia.
penutup sekaligus doa persembahan dan dipimpin oleh Pak Inji. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami dapat memberi untuk menyokong pekerjaan Tuhan di dalam persekutuan, perkarya, perkawan, dan persimas. Bahkan pelayanan keluar, kami tetap doakan. Kiranya semua yang kami beri, semuanya berguna untuk memperlebar, mempelancarkan pekerjaan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk segala program yang sudah diprogram, tiap kegiatan perkarya, perkawan, dan persimas. Kiranya semua dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tetap berdoa bagi perkaryawan Mas, biar mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, berikan iman yang teguh bagi mereka. Tetap percaya akan penyertaan Tuhan menyertai mereka. Dalam menghadapi setiap pekerjaan yang harus dikerjakan, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, iman yang selalu bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau telah memimpin kami dalam persekutuan ini sehingga dapat selesai semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah perkaryawan Mas di malam hari ini. Disampaikan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.